Melakukan sesuatu yang tidak biasa adalah suatu tantangan bagiku. Kali ini, aku punya cerita tentang bagaimana aku melakukan hal yang sangat terlarang bagi keluargaku. Mau tahu apa itu? Oh iya, aku belum kenalan. Namaku Ami, dan inilah ceritaku. Aku tinggal bersama kedua orang tuaku yang sangat religius. Mereka pun sangat menjunjung tinggi tradisi sejak zaman dulu. Aku sebagai anak muda rasanya tidak suka melakukan hal itu. Suatu saat, aku pernah diminta tolong temanku, Sarah, untuk menjadi objek body paintingnya. Dia menggambar sebagian tangan kananku dengan hiasan ornamen bunga. Saat ayahku pulang kerja, dia melihatku dan langsung marah-marah padaku. Dia mengira aku telah mentato tanganku dengan hiasan itu. Aku sudah menjelaskannya bahwa ini hanya lukisan dan bisa hilang dengan mudah. Tapi ayahku tetap marah dan menghukumku. Aku kesal sekali. Sedikit-sedikit orang tuaku memarahiku, apalagi ayahku. Aku merasa orang tuaku terlalu protektif, dan aku susah sekali menjadi seperti teman-temanku yang lain. Aku ingin bebas dan menikmati hidup sesuai apa yang aku inginkan. Suatu hari, aku diajak oleh temanku untuk tindikan. Aku tidak yakin sih, tapi dia meyakinkanku kalau ditindik itu tidak sakit. Tapi justru aku akan merasa keren. Aku percaya dengannya, karena dia adalah temanku sejak dulu. Akhirnya, aku pergi ke tukang tindik di dekat kampusku. Tempatnya seperti salon pada umumnya, tapi agak lebih gelap. Aku takut kalau tindikan itu akan terasa sakit. Tapi temanku meyakinkanku, dan aku percaya dengannya. Dan ya, aku berhasil melakukan tindik. Tapi ini adalah sesuatu yang berbeda. Karena apa? Aku tidak melakukannya di telinga, tapi aku melakukannya di payudara. Sungguh sesuatu yang di luar dugaan. Tapi aku senang bisa melakukan hal yang menurutku luar biasa. Aku pun meminta Sarah untuk tidak membicarakan hal ini pada siapapun, apalagi orang tuaku. Mereka bisa-bisa membunuhku kalau tahu hal ini. Awalnya semua baik-baik saja. Aku hanya merasa sedikit ngilu di bagian dadaku. Tapi 2 hari setelah itu, aku merasakan sakit setiap aku bangun tidur. Dadaku terasa sakit sekali dan aku sudah menduga bahwa ini adalah efek tindiknya. Aku menelepon temanku, Sarah, dan bertanya apakah ini sesuatu yang normal atau tidak. Dan jawaban Sarah cukup membuatku tenang. Dia berkata bahwa dulu dia juga merasakan hal yang sama, tapi tidak perlu khawatir karena akan hilang. Aku diminta untuk rajin membersihkannya agar tidak berkarat. Aku pun mengikuti apa yang dikatakan Sarah. Setiap hari, aku membersihkan bagian tindikanku dengan sabun dan kubilas dengan air. Saat itu, aku merasa lebih baikan. Tapi, begitu aku tidak membersihkannya, sakit itu kambuh lagi. Hal itu membuatku selalu ke kamar mandi setiap 30 menit sekali. Jujur, aku tidak nyaman dan mulai khawatir dengan apa yang aku alami. Rasanya ini bukan hal yang normal. Suatu saat, ketika aku keluar kamar mandi, ibuku bertanya padaku, "Kamu kenapa dari tadi bolak-balik kamar mandi? Kamu sakit?" Dan aku menjawab, "Tidak apa-apa, Bu. Aku hanya salah makan dan sedikit diare saja. Nanti juga baikan." Aku lega karena ibuku percaya padaku. Tapi sejujurnya ini sangat menyakitkan. Dadaku tidak hanya nyeri, tapi lebih terasa seperti dihantam sesuatu. Aku tidak tahan lagi dan tidak percaya dengan Sarah lagi. Aku searching di internet untuk mencari tahu apa yang harus aku lakukan di saat kondisiku seperti ini. Tapi aku tidak mendapatkan informasi apapun. Semua dijelaskan, tapi tidak detail, sehingga aku tidak kunjung menemukan solusi. Akhirnya, aku mengakses aplikasi konsultasi dokter online, dan aku menelpon salah satu dokter di situ.
Aku menelpon dokter itu dan menceritakan semuanya. Dokter bilang kalau apa yang aku lakukan itu bukanlah hal yang benar, karena itu akan memperparah kondisi. Aku terkejut dan menangis. Sarah telah membohongiku. Aku merasa dia sudah mengerjaiku. Aku tidak punya pilihan lain selain melepasnya. Aku datang ke tempat tindik dan bertanya pada karyawan yang menindiku kemarin. Tapi aku ditolak mentah-mentah. Dan mereka tidak menerima komplain apapun, termasuk efek kesehatan yang akan muncul akibat tindik itu. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Seharusnya aku mencari tahu dulu apa saja efek tindik di bagian ini sebelum melakukannya. Kemudian aku hanya bisa pulang dengan masih membawa rasa sakit di dadaku. Hari demi hari, sakit makin parah. Aku mencoba melepasnya sendiri tapi tidak berhasil. Semakin aku mencoba melepasnya, makin parah kondisi bagian yang ditindik itu. Bahkan, aku mengeluarkan darah banyak sekali hingga menetes ke lantai. Aku tidak tahu lagi berapa lama aku akan menghabiskan waktu di kamar mandi. Setelah beberapa saat, aku berhenti memaksanya, dan darah berhenti mengalir. Aku lega untuk sesaat waktu itu. Kemudian, aku tidur di kamar. Tapi aku merasa mual. Aku tiba-tiba saja muntah-muntah. Dan badanku tidak nyaman. Aku merenung di kamar dan masih berusaha menutupi ini semua dari temanku maupun orang tuaku. Bodoh sekali aku melakukan hal ini. Suatu hari, ketika aku bangun tidur, aku merasa demam dan izin ke orang tuaku tidak masuk kuliah. Orang tuaku cemas karena tidak biasanya aku sakit mendadak seperti ini. Ibuku datang ke kamarku membawakan makan dan bertanya apa aku sudah baikan atau belum. Tapi aku tidak sanggup menjawab pertanyaan ibuku. Ibuku memegang dahiku dan langsung memintaku untuk pergi ke dokter karena aku demam tinggi sekali. Ibuku khawatir jika aku kenapa-kenapa. Sesampainya di rumah sakit, aku diminta untuk masuk ke ruang periksa. Awalnya aku diperiksa oleh dokter laki-laki, tapi aku meminta pada orang tuaku untuk ganti dokter perempuan saja. Orang tuaku bingung, kenapa aku seperti itu? Dan baiklah, karena aku sedang sakit, mereka menuruti kemauanku dan langsung meminta petugas mengganti dokter perempuan. Tak lama kemudian, aku diperiksa oleh dokter tersebut dan aku menceritakan semuanya ke dokter itu. Aku menceritakan bagaimana aku melakukan tindik di bagian itu dan hal yang aku alami setelahnya. Aku yakin itu semua adalah efek dari aku mencoba melepas tindik itu sendiri. Dokter sempat kaget mendengar ceritaku. Dan dokter tersebut langsung berbicara pada orang tuaku kalau aku harus masuk ke ruang bedah. Tentunya orang tuaku heran dan semakin cemas. Hanya sakit demam tapi harus sampai masuk ruang bedah. Beruntungnya, itu semua bisa aku lalui dengan lancar. Aku berhasil melepas tindikku itu. Aku sekarang sudah merasa sangat baikan setelah dokter melakukan tindakan serius padaku. Aku awalnya tidak berani bilang ke orang tuaku kalau aku habis melepas tindik. Tapi mereka terus menginterogasi aku. Akhirnya aku mengaku ke mereka kalau aku habis ditindik. Dan itu semua yang menyebabkan sakit selama ini. Orang tuaku tidak terima begitu saja. Mereka sempat marah kepadaku karena aku melakukan hal yang sangat kelewatan. Mereka pun menjadi semakin protektif padaku dan tidak membiarkan aku main dengan teman-temanku. Alhasil, ya bukannya aku mendapat kebebasan, yang ada aku malah semakin dikurung. Orang tuaku sangat marah terhadapku dan juga temanku, Sarah. Orang tuaku pun berencana akan memindahkan kuliahku di kampus berbasis agama. Mau tidak mau, aku harus menerimanya, karena inilah konsekuensiku melanggar aturan keluarga. Di kampus, aku menyelesaikan berkas pengunduran diri. Waktu itu, aku bertemu dengan Sarah, dan dia seolah tidak tahu saja apa yang terjadi. Dan dia malah mengajakku untuk tato di punggung. Ya, tentu saja aku langsung marah-marah dengannya. Aku tidak peduli sudah berapa lama kita berteman, tapi dia yang sudah membuatku melakukan itu. Aku katakan padanya kalau aku benci dia
dan tidak akan lagi bertemu dengannya. Sarah hanya diam saja, dan ya, aku tidak peduli lagi sekarang bagaimana kabarnya. Nah guys, itu tadi ceritaku tentang bagaimana aku melakukan hal yang bisa ku bilang sangat ekstrim. Semoga dari ceritaku ini, kalian bisa mengambil hikmahnya ya. Kalau kalian akan melakukan sesuatu, pastikan kalian tahu resikonya. Oh iya, kalian juga jangan melawan orang tua ya, selagi itu adalah hal yang positif. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Pastikan kalian udah like dan subscribe channel kita ya.